Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Nehemia pasal 8. Teksnya dari ayat 1 sampai 18 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12. Ezra membaca kitab Taurat di depan penduduk Yerusalem dan mereka menangis karena dimengerti. Paragraf yang kedua ayat 13 sampai 18. Orang Israel merayakan hari raya Pondok Tahun. Kesimpulan hari ini, ketika bulan yang ke-7, orang Israel berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra supaya ia membawa kitab Taurat Musa dan membacakan kepada mereka. Jadi Ezra membawa kitab Taurat sejak pagi sampai tengah hari, dan orang-orang Lewi yang di tengah mereka itu mengajarkan Taurat kepada orang-orang itu supaya dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Mereka yang mengerti firman Tuhan itu menangis. Lalu Nehemia dan Ezra berkata kepada mereka, hal ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Dan berkata lagi, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kemudian hari, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Mereka dapat pelantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan pengumuman yang berbunyi, sehingga jemaah Israel membuat pondok-pondok dan tinggal di situ selama 7 hari. Mereka memang orang Israel melakukan hal demikian pertama kali setelah zaman Yosua. Ajaran tentang Allahnya pertama, Tuhan mau akan umatnya bersukacita pada hari kudusnya, bukan berduka citanya, menangisnya. Pada hari yang kudus, kita harus bersukacita. Kedua, Tuhan telah memberi peraturan tentang hari raya Pondok Tahun melalui kitab Taurat Musa. Pentingnya, Tuhan sudah memberi banyak peraturan-peraturan kepada kita. Kita juga harus melayakan dan harus melaksanakan sesuai dengan peraturan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seluruh rakyat meminta kepada Ezra supaya ia membawa kitab Taurat Musa dan berkumpul untuk mendengar itu. Kedua, Ezra membacakan kitab itu, orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu di tengah rakyat. Jadi mereka yang dimengerti dan menangis. Ketiga, Nehemia dan Ezra berkata bahwa jangan berduka cita, melainkan bersuka cita, sebab hari ini hari kudus bagi Tuhan. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Keempat, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu dan merayakan hari raya Pondok Tahun dengan hati sukacita. Itu setelah zaman Yosua pertama kalinya. Jadi aplikasi hari ini pertama, merindukan akan mendengar dan membaca firman Tuhan sehari-hari. Sepertinya jemaat Yerusalem, mereka rakyatnya baru mau mendengar pada waktu sudah selesai pembangunan temboknya. Kita kalau sudah merasanya dilindungi di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, kita juga harus berminatnya tentang membaca dan mendengar tentang firman Tuhan. Kedua, usaha akan membacakan dan mengertikan firman Tuhan kepada jemaat. Kita semua hamba Tuhan harus membacakan dan mengertikan firman kepada jemaat. Ketiga,
merayakan hari Minggu sebagai hari kudus bagi Tuhan. Merayakan itu artinya juga bersukacita di dalam Tuhan. Keempat, segera melaksanakan hal yang Tuhan telah perintahkan, namun masih menundanya. Memang orang Israel menunda merayakan hari raya pondok tahun itu kira-kira selama 1000 tahunnya. Ya, itu cukup menundanya. Bagaimana kita juga telah menunda yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kita harus melakukan itu juga. Jadi PR praktik hari ini, setiap hari kita baca Alkitab dan merenungkan firman terus menerus supaya mengajar dan mengertikan kehendak Tuhan kepada jemaat. Dan kalau sudah mengerti tentang itu, ya segera melaksanakan itu aja. Kalau begitu, kita pasti akan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.